Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyika Ramadhania Syahruddin dengan NPM 240 kelas R1D Program Studi Teknik Industri. Saya akan menjelaskan materi turunan dari mata kuliah Kalkulus Dasar 1. Di sini ada definisi turunan. Jadi, turunan itu apa sih? Turunan atau nama lainnya derivatif adalah dari suatu fungsi. Kita bisa namakan fx adalah suatu fungsi lain yang biasanya dinotasikan dengan tambahan aksen. Tambahan aksen f aksen x, yang mana nilai dari f aksen x ini pada sebarang bilangan x adalah sebesar limit a menuju 0 dari fx plus h per fx dibagi h, asalkan limit ini ada ya. Jadi ini yang dinamakan definisi turunan juga, yang sesungguhnya tidak kurang ataupun tidak lebih. Nah, di sini ada sebuah fungsi baru ya. Itu sebuah fungsi baru yang nilainya diperoleh dengan cara mengambil limit seperti ini dari fungsi yang lama, yang mana di sini f aksen x adalah fungsi barunya. F aksen x adalah fungsi barunya dan fx ini adalah fungsi lamanya, dan tentu saja f-nya bisa diganti dengan g, y, s. Ini bisa diganti dengan g, y, x, dan x-nya pun juga gitu ya. Dengan variabel x-nya juga bisa diganti dengan a, c, maupun t dan sebagainya. Bisa diganti dengan c, a, dan sebagainya. Dan itu juga cuma penamaan ya. Penamaan yang terpenting adalah definisinya tetap seperti ini. Definisinya tetap seperti ini. Jadi di sini, jika seseorang bertanya apa turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat, maka cara menjawabnya seperti ini. Masukkan fx sama dengan x kuadrat ya, ke sini. Masukkan fx-nya, jadi ke dalam definisi turunan itu kemudian sederhanakan. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Ini. Kita bisa sederhanakan, jadi hasilnya ini untuk mendapatkan sebuah fungsi baru dari f aksen x limit h mendekati 0. Ini kita bisa kuadratkan, kemudian fx-nya tetap saja sama dengan x kuadrat. Kemudian kerjakan limitnya seperti biasa, x plus h ya. Seperti biasa, x plus h ya, seperti ini. Dikuadratkan bisa kita jabarkan menjadi x kuadrat plus 2xh. X kuadrat ini bisa kita jabarkan jadi x plus 2xh ya, 2xh. Sehingga hanya juga bisa diketahui. Kemudian ingat ya, ketika kita mengambil limit h menuju 0 dari suatu fungsi,
yang di sini adalah 2x plus h itu artinya adalah kita bertanya apa tujuan yang ingin dicapai oleh 2x tambah h. Ya, jadi kita bisa tahu di sini. Nah, jadi sini f aksen x lim Hamiltoniono ini x plus h kuadrat kurang fx per h ini. Kita bisa jabarkan juga seperti ini. Jadi x plus h kuadratnya ini tetap sama, turun sini. Tetapi yang berbeda itu fx-nya. Fx-nya ini kita ganti menjadi x kuadrat. Nah, sini ya. Sini kan kita bisa ganti fx-nya ini menjadi x kuadrat. Karena di sini kan syarat seperti ini ya. Kita ganti seperti yang di atas ini. Ini kita udah jabarkan semua seperti ini. Lalu di sini kan ada x kuadrat yang ini nih. Ada x kuadrat ini. Nah, ini bisa kita jabarkan di bagian plus dan minusnya ya. Jadi x kuadratnya, f aksen x sama dengan limit Hamiltonio x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat dikurang x kuadrat h. Jadi x kuadratnya ini ada 2 ya, kita taruh di belakang dan di depan. Lalu setelah itu karena x-nya ini ada 2, jadi kita coret dua-duanya. Kita coret x kuadratnya ini, kita coret di plus dan di minus, kita coret. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi kan sisa 2xh plus h2 per h ya. Nah, jadi xh-nya ini kita jabarkan jadi x plus h kuadrat minus x kuadrat. Jadi ini kita turunkan lagi ya x kuadratnya per h. Seperti itu. Jadi sini kita punya h2x plus h per h. Nah, ini hasil akhir. Jadi apa tujuan yang ingin dicapai oleh 2x tambah x seandainya nilai x menuju 0? Dari suatu fungsi yang di sini adalah 2x plus h, itu artinya adalah kita bertanya apa tujuan yang ingin dicapai ya oleh 2x ditambah h seandainya nilai h ini menuju 0. Jadi bayangkan nilai hanya menuju 0, maka apa yang dituju oleh 2x plus h? Bisa kita bayangkan ya. Jadi yang dituju ini kan 2x. Jadi dituliskan turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat adalah sebuah fungsi baru f aksen x. Nah, jadi dari 2x jadi kita tuliskan turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat, ini adalah yang kita tahu f aksen x. Ya, jadi nilainya pada sebarang bilangan x adalah sebesar 2x. Nah, ini ya seperti ini. Jadi dari ini kita tahu x plus h kuadrat minus x kuadrat per h ini 2x nya ini ya, 2x kita pindahkan ke sini. Jadi hasilnya akan seperti ini kalau kita jumlah ya. Dan hasil akhirnya juga akan seperti ini, 2x, f aksen x sama dengan 2x. Jadi hanya itu kita hilangkan ya, hasilnya seperti ini, hasil akhirnya nah, seperti ini ya. Nah, jadi gitu ya, turunan dari fx sama dengan x kuadrat adalah sebuah fungsi baru dari f aksen x sama dengan 2x.
dari yang tadi seperti ini, fx sama dengan x kuadrat saja, dan akan menghasilkan f aksen x sama dengan 2x. Oke, jadi kita lanjut. Dan di sini kalau saya punya dua garis, apakah dua buah garis ini punya kemiringan yang sama? Tentu tidak ya, karena di garis pertama ini garisnya ini lebih tegak dibandingkan garis yang kedua ini, lebih miring. Jadi berbeda ya, garis yang pertama itu lebih tegak dibandingkan garis kedua untuk menunjukkan seberapa berbeda kemiringan dua buah garis ini. Ada alat ukur yang kita sebut sebagai gradien. Ya, jadi kita bisa membedakannya. Ya, jadi membedakannya itu kita punya gradien ini. Kalau kita tambahkan garis bantu sehingga membentuk segitiga siku-siku, maka gradien didefinisikan sebagai perbandingan tinggi dengan alas. Nah, ini kita bisa jadi tinggi dan alasnya kita bisa sebut sebagai delta Y ataupun delta X ya, delta Y dan delta X per delta X nya, yang ini delta Y dan delta X. Atau kalau misal di rumus-rumus ya, kalau misal di buku rumus matematika atau kalkulus itu kita bisa tahu nih, seringkali kita lihat di buku-buku rumus ini Y2 min Y1 per X2 min X1 ini ya. Nah, sebuah garis lurus gradiennya tentu akan selalu sama, kemiringannya yang akan berubah dari ujung ke ujung ya. Sehingga untuk mencari gradien yang lebih akurat secara intuitif, delta x-nya ini jangan gede-gede, dan semakin gede delta x-nya nanti semakin besar kalornya. Jadi kita buat delta x-nya sekecil mungkin. Nah, di sini ada delta x, di sini adalah h. Jadi karena kita buat delta x ini sekecil mungkin, jadi sini adalah h. Maka kita limitkan hanya sekecil mungkin mendekati 0. Jadi nih delta x ini bisa kita jadikan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini buat untuk delta x. Ini kita notasikan ya, menjadi dy per dx, dan inilah yang kita sebut sebagai definisi turunan. dy dan dx nih, kita notasikan. dy per dx. Ini juga bisa didefinisikan sebagai turunan. Sekarang dalam praktiknya, turunan dari suatu fungsi fx sering didapatkan dalam bentuk-bentuk berikut ya, seperti ini. Kita bisa sebarkan. Nah, ini ya. Ini rumusnya. Kita ingat-ingat saja, ini definisi turunannya juga. Jadi kalau ketemu, nah ini ya. Nih, jadi kalau misal kita ketemu notasi seperti ini ya,
Kalau kita ketemu notasi seperti ini, f aksen x, dy per dx, dxy itu disebut sebagai notasi turunan, ataupun artinya ini adalah dari turunan fx. Notasi turunan dari turunan fx. Turunan fx. Ini juga bisa disebut sebagai definisi turunan. Nah, dan ini notasi turunannya dari turunan fx. Nah, di sini kan kita masuk ke contoh. Ini di sini saya punya contoh soal fx sama dengan 3x kuadrat plus 5. Jadi di sini kita cari f aksen x-nya. Kita mau cari turunannya dulu ya, menggunakan definisi turunan yang kita punya. Definisikan sebagai limit h mendekati 0 untuk fx plus h kurang fx dibagi h. Nah, berarti di sini fx-nya adalah 3x kuadrat plus 5 ya. Nah, berarti fx-nya ini. X kuadrat plus 5. Sehingga kalau kita mau cari f-nya ini tinggal kita substitusikan ya. Jadi tinggal 3x plus h kuadrat plus 5 fx, yaitu 3x kuadrat plus 5 per dibagi h per h. Kita bisa jabarkan lalu sederhanakan. Nah, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita bisa menemukan hasilnya seperti ini. 6hx plus 3h kuadrat. Karena limit hanya mendekati 0, maka hasilnya adalah 6x. Di sini hasilnya adalah 6x. Berarti kita dapat hasil turunan dari 3x kuadrat plus 5 ini 6x ya. Sini 6x. Nah, ini hasilnya 6x. Nah, di sini kita bisa lihat untuk mencari turunan dengan definisi turunan itu butuh proses yang cukup panjang ya. Nah, sekarang kita mau bangun suatu formula yang bisa kita pakai untuk menurunkan suatu fungsi. Misalnya kalau kita punya x pangkat n. Nih, misal kita punya x pangkat n seperti ini. X pangkat n, kita pengen cari turunannya nih, turunannya sesuai definisi turunan, maka f aksen x bisa kita tuliskan sebagai limit h. F aksen x kita tulis sebagai limit h mendekati 0, yang ini. X plus H akar N dikurang X akar N per H. Jadi seperti ini. Nah, ini semua ini kita bisa tahu ini adalah ekspansi binomial. Yang tadinya seperti ini kita akan bisa jabarkan menjadi x akar n plus nx n dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena di sini nggak ada akarnya lagi ya. Plus h plus hn dikurang x pangkat n per h.
Selanjutnya, dalam konsep diferensial atau turunan ini dapat dilahirkan beberapa sifat atau aturan. Yang paling penting ini adalah aturan perkalian dan pembagian. Nanti ada aturan lantai juga, saya akan menjelaskan aturan perkalian dan pembagiannya juga. Nah, aturan pembagian dan perkalian ini bisa dipakai kalau kita mau mencari turunan dari perkalian dua buah fungsi atau pembagian dua buah fungsi ya. Yang di sini juga dipastikan sebagai U dan V. Di sini U dan V. Ada U dan V. Nah, rumusnya sebagai berikut ya. Nih. Sini kita tahu ini rumus aturan perkalian dan pembagian. Nah, sekarang gimana cara pemakaiannya? Nah, cara pemakaian rumus aturan perkalian dan pembagian ini ya, bisa kita cari. Nah, ini dari contoh perkaliannya dulu ya. Dari contoh aturan perkaliannya dulu saya bisa jelaskan. Nah, jadi di sini soalnya itu fx sama dengan 3x plus 2, 6x kuadrat plus 1. Nah, di sini kita cari f aksen x-nya. Jadi 3x plus 2 ini kita bisa tahu u aksennya itu ya. U aksennya itu dari 3x plus 2. Jadi kita turunkan 3-nya. 3-nya kita taruh di u aksen. Jadi 3x ya. 3x plus 2 ini adalah u aksen. Dan f aksennya, v aksennya ini 6x kuadrat plus 1. 6x kuadrat plus 1 ini adalah v aksen. Tapi kita tulis di v aksennya ini 12x. Kenapa 12x? Karena 6x-nya ini ada kuadratnya ya. Jadi kita kalikan dulu dan menjadikan hasilnya 12x. Lalu kemudian kita cari f aksennya ini. F aksen x sama dengan 3 kali 6x kuadrat plus 1 plus 3x plus 2 dikali 12x. Jadi 3 dikali 6 jadi 18x kuadrat. Kita tulis juga x kuadratnya plus 3. Ini kita turunin ya 3-nya. 3, nah ditambah ya, plus 3, 6. Di sini terus kita cari 6 dikali 6 itu kan hasilnya 36 ya. 36 kuadrat. Nah, 36 ini hasil dari 6 kali 6. Ditambah 24x. Jadi 24. Jadi 24x ini dari 12 akar 2 ya. 12 kali 2. Jadi kita bisa tahu di sini hasilnya 54x kuadrat ditambah 24x ditambah 3. Nah, ini hasilnya. Lalu saya punya contoh pembagian. Contoh turunan pembagian ini bisa kita tahu di sini sama ya soalnya dengan contoh perkalian 3x plus 2 dan 6x kuadrat plus 1. Tetapi dalam pembagian ini bedanya kita per ya. Ini pembagian ini bedanya adalah ini. Jadi kalau di dalam contoh pembagian ini kita bisa tahu fx sama dengan 3x plus 2 per 6x kuadrat plus 1. Jadi 3x plus 2 tetap sama. 3x plus 2 ini u aksen, 6x2 plus 1 ini f aksen.
kita juga bisa menjabarkan seperti ini. Ini sama juga ya, U aksen dan F aksen ya, sama dengan contoh perkalian. Tapi di sini F aksen X sama dengan 3X nya juga nih, ini sama. Tetapi bedanya itu pernya yang tadi saya jelaskan, di pembagian ini kita tambahkan per. Jadi pernya itu turun ini yang 6x2 plus 1 nya itu kita turunin di sini, dan kita tambahkan lagi kuadrat di belakang dalam kurung tutup kurung ini, kita tambahkan kuadrat. Hasilnya juga sama seperti ini. Bawahnya kita turunkan juga, yang di bawah ini nggak usah kita jumlah ya, sampai A. Sampai ini hasil akhirnya adalah 18x kuadrat plus 24x plus 3 per 6x kuadrat plus 1 pangkat 2. Seperti ini kalau untuk contoh pembagian. Nah, ini dalam aturan perkalian dan pembagian. Dalam aturan turunan perkalian dan pembagian, contoh perkalian, pembagian. Nah, di sini ada aturan rantai. Di sini kita punya aturan rantai. Aturan rantai itu kita bicara fungsi komposisi. Kalau ada f, g, x, mau kita cari turunannya bisa kita rumuskan sebagai f aksen. Ini kita bisa f aksen, kita rumuskan. Kita coba masuk ke contoh soal saja. Kalau misalnya rumusnya itu seperti ini ya, kurang lebih seperti ini ya rumusnya, rumus turun rantai. Tapi kita mau langsung ke contoh soal. Misal di sini kita punya fx 3x kuadrat plus 5x akar 7. Nah, soal ini nggak mungkin kita jabarkan dulu 3x kuadrat plus 5x, atau mungkin kita cari dulu pangkat 7-nya ya. Jadi berapa, dan formula yang kita punya itu adalah x akar m. X akar M. Sedangkan ini bukan ekspor R. Nah, maka cara pengerjaannya kita misalkan saja 3x kuadrat plus 5x ini dibagi sesuatu, misalkan sebagai kotak. Nah, misalkan sebagai kotak, kita pandang ini sebagai kotak pangkat 7. Kotak pangkat 7. Kalau diturunkan itu bisa kita lihat seperti x pangkat 7. Jadi 7 pangkat 6 ini 7 dalam kurung 3x2 plus 5x pangkat 6 dikali 6x plus 5 ya. Jadi 3x2 dari 3x2 plus 5x akar 7 ini 7 kita bisa turunkan sini. Lalu kita tulis ulang 3x kuadrat plus 5x nya. Nah, karena 7x nya karena pangkat 7 nya ini kan kita sudah turunkan ke bawah, jadi kita kurang. Jadi di sini kita kurang 1. Nah, 7 dikurang 1 6. Kita turun 6 ya, dikali 6x plus 5. Sini kita terus lagi 6x plus 5. Seperti itu untuk aturan rantai. Lalu di sini saya punya contoh soal.
Saya punya 6 contoh soal, tetapi saya akan menjelaskan 3 soal. 3 contoh soal. Di sini nomor 1 ini saya akan menjelaskan ya. Fx sama dengan 5x akar 6 plus 2x akar 4 dikurang 3x akar 3x kuadrat plus 2x. Nah, di sini kita bisa tahu fx-nya ini kita jadikan f aksen x sama dengan 30 x akar 5. 30x akar 5 itu dari 5 nih, 5 dikali 6 itu kan hasilnya 30. Nah, 6 nya ini kita kurang menjadi 5, 6 ini kita kurang 1 menjadi 5. Nah, hasilnya 5 kan, plus 8x 8x akar 3. Jadi sama seperti 5x akar 6 ini, 2x akar 4 ini, 4 nya kita kurangkan 1 menjadi 3. Nah 8 nya ini dari 2 kali 4, 2 kali 4 itu kan 8. Nah jadi kita tulis saja 8x 3 angka 3 dikurang 3x kuadrat. Nah 3x kuadrat ini juga kita kalikan dulu, 3 kali 2 itu kan 6x. Nah 6x berarti kan 2 dikurang 1 itu hasilnya 1 ya. Jadi di sini kalian bisa tulis 6x akar 1 ataupun nggak usah juga nggak apa-apa karena hasilnya 6x. Di sini plus 2x. Nah 2x ini kita ubah menjadi 2, x nya tidak usah. Seperti itu. Ini hasilnya. Kemudian saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 4 ya. Kita harus tahu dulu rumus fx-nya ini. Fx sama dengan u pangkat n, f aksen x sama dengan n dikali u aksen u pangkat n dikurang 1. Ini kita harus ingat. Nah, di soal nomor 4 ini soalnya fx sama dengan 3x kuadrat plus 2 pangkat 6. Jadi di sini juga sama, kita jabarkan dulu fx-nya menjadi f aksen x sama dengan 6. Nah 6 nya ini dari 3 kali 2 ya, 6. Di sini kita tulis tuh. Oh sorry 6 nya ini dari 6 yang pangkat, 6 pangkat ini kita tulis di sini 6 pangkat. Lalu 6x nya ini dari 3 kali 2. 3 kali 2 kan berarti 6 dari 6x. Lalu di sini kita tulis ulang lagi yang 3x kuadrat dikurang 2, kita tulis lagi di sini. Nah, bedanya di sini 6-nya ini juga kita kurang 1, berarti hasilnya 5. 6 kurang 1 hasilnya 5. Di sini kita tulis. Jadi di sini 6 dikali 6 hasilnya 36. Sini kali ya. Sini kali. Nah, ini dikali 6 kali 6 hasilnya 36 x. Nah, di sini kita turunkan juga nih yang 3x kuadrat plus 2-nya. Lalu 5-nya ini yang tadi saya kasih tahu 6 dikurang 1, hasilnya 5. Oke. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan contoh soal berikutnya. Nah, ini. Soalnya itu kan fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 4x. Nah, di sini sama ya. Tetap kita pindahkan fx-nya itu menjadi f aksen x sama dengan 3 dikali 3x akar 3. Jadi 3-nya ini kita turunkan ya. 3-nya ini kita turunkan.
Lalu 3x akar 3-nya ini juga kita turunkan, jadi dikali. Nah, 3x akar 3-nya ini, akar 3-nya ini kita kurangkan 1. Kita kurangkan 1 menjadi 2. Jadi kan 3x kuadrat, 3x akar 2. Lalu 4x-nya ini ya, kita tulis kurang 1 kali 4x. Nah, satunya ini kan karena 4x-nya ini enggak ada akar, jadi kita tulis 1. Jadi 1 kali 4x. Nah, ini tetap ya, yang ini juga sama, kita kurangkan 1 juga nih. Kita kurangkan 1, 4x, 1 dikurang. Ya. Jadi dikurang 1 berarti kan tetap ya sama hasilnya. Nah, hasil akhirnya dari f aksen x ini 3 kali 3 ini kan 9. Lalu 3 dikurang 1 ini 2, berarti jadi 9 x kuadrat. Ya, 9 akar 2, 9x akar 2 minus 4. Ya, jadi 1 kali 4 ini kan hasilnya 4. Jadi hasilnya 9 f aksen x sama dengan 9 x kuadrat minus 4. Sini juga ada contoh soalnya lagi. Oke. Karena sudah berakhirnya dari penjelasan saya mengenai materi turunan mata kuliah kalkulus dasar 1, saya memohon maaf jika penjelasan dan contoh soal yang saya jelaskan atau materi-materinya kurang jelas. Saya memohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata maupun ucapan yang kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.